Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bersama halaqah yang ke-94 gagasan Bernas, pandangan Bernas Al-Fudhil bin Iyad rahimahullah yang mengatakan, jika Anda tak berupaya qiyamul lail, tak berupaya puasa di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Ini masalah ibadah dan masalah dosa. Ini masalah dosa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Yang susahnya orang tuh buat dosa, dia tidak merasa berdosa, itu dosanya besar sekali. Ataupun yang lebih besar lagi, orang tuh buat dosa, dia happy buat dosa, gembira melakukan dosa, itu lagi berat. Yang lebih berat lagi dari itu, orang tuh melakukan dosa, dia menghebahkan dosanya, memforward dosanya, men-sharing dosanya, melakukan dosa secara berjamaah. Subhanallah. Dosa akan menghalangi mereka dari qiyamul lail katanya. Qiyamul lail sebagai yang disebut kemarin juga agenda utama mukmin. Rasulullah tidak pernah tinggal qiyamul lail. Sahabat-sahabat Nabi juga. Qiyamul lail akan menyelesaikan banyak masalah hidup. Kalau orang tak mau qiyamul lail, berarti masalah hidupnya tidak akan hilang, malah akan bertambah. Yang paling beratnya, dia menghadap Allah, dia mengakhiri usianya di alam fana ini, di atas bumi ini dengan masalah yang belum selesai. Meninggal dengan masalah yang bertimbun, kekusutan, kekeruhan yang banyak dalam kehidupannya. Nak menyelesaikannya qiyamul lail, antara lain lah ya. Kita perhatikan dalam sejarah salihin. Contohnya, contoh ini selalu kita sebut. Si anak yang bapaknya koma 15 tahun. Di hospital, ekoran dari kecelakaan lalu lintas. Dia membawa mobil, naik kendaraan, lalu tabrakan kata orang Indonesia, atau eksiden kata orang sini. Dia eksiden, maka masuklah ke hospital. Bila dimasukkan ke hospital, sampai di sana didapati oleh dokter yang bertugas, sel-sel otaknya 90% lebih rosak. Lalu dia koma. Waktu itu anaknya umur 2 tahun, anaknya baru 1 orang, nama Asma, perempuan. Tapi yang hebat sebenarnya ibunya. Ibunya ini mendidik anak tadi tanpa ayah, tanpa suami. Maka jadilah anaknya anak betul-betul manusia. Subhanallah. Katanya sejak 7 tahun tidak tinggal qiyamul lail. Sejak pandai sholat tidak tinggal qiyamul lail. Subhanallah. Hebatnya ibunya ya. Ini peranan ibu nih. Kemudian sejak umur 10 tahun sudah hafal Quran. Bila dia sudah berusia 17 tahun, sudah dewasa, dia teringat ayahnya yang sudah 15 tahun di hospital, di rumah sakit, koma. 15 tahun tak mati, kuasa Allah ya. Teringat sama anak ini yang sudah dewasa, dicakap sama ibunya, dibilang sama ibunya, dia mau sholat tahajud di samping ayahnya, ingin berdoa di samping ayahnya supaya ayahnya sehat. Akhirnya pergilah dia ke hospital, berdoalah dia. Karena dia hafal Quran, ru'yah pertama yang dilakukannya dia baca surah Baqarah untuk meru'yah bapaknya. Satu Al-Baqarah. Itu hebatnya ya. Akhirnya dia berdoa. Di antara doanya sangat menyentuh sekali ya. Allahumma ya man syafaita Ayyub min balwa
Ya man Ya man najaita Yunus fi batnil hut. Ya man ja'alta an-nara bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya man radatta Musa li ummi. Ishfi abi mimma halla bih. Ya Allah, Tuhan yang mengembalikan Nabi Musa waktu dibuang ke sungai, ke laut, kembali ke tangan ibunya dengan selamat. Anak kecil baru lahir dibuang ke laut, dibuang ke sungai, berserah kepada Allah, entah kemana hanyutnya, akhirnya kembali ke pangkuan ibunya dengan selamat. Baca kisah Nabi Musa dengan baik waktu kecil. Allah yang menyelamatkan Nabi Yunus waktu ditelan ikan. Allah yang menyembuhkan Nabi Ayub waktu sakit. Allah yang menyelamatkan Nabi Ibrahim waktu dibuang ke dalam api. Api yang demikian ganas, unggun api yang demikian besar, tidak mencederakan, tidak menyakiti Nabi Ibrahim. Ya Allah, berkat kekuasaanmu ini, sembuhkanlah ayahku. Akhirnya duduk ayahnya bercakap. Tengok tu ya. Ini masalah besar sebenarnya. Ada juga sahabat yang dia terkena kanser. Dokter pakar kanser di hospital mengatakan usianya tidak lebih 6 bulan lagi. Dia sehat kelihatannya, tapi dokter sudah menjangkakan umurnya tidak lebih dari 6 bulan. Itu hebatnya dokter sekarang ya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia balik rumah. Dia dengan istrinya bertahajud. Sambil bertahajud dia membaca Al-Quran. Quran dibacanya surah Yasin. Yasin dibacanya 7 kali dengan meminta kesembuhan dari Allah. Dibacalah suami istri yang saleh-salehah Yasin jam 3 pagi 7 kali satu malam, 7 malam berturut-turut dengan tangisan dan genangan air mata agar terselamat dari kanser yang mengancam usianya. Setelah 7 malam berturut-turut membaca Yasin, diperiksa di hospital, tidak ada kansernya. Subhanallah. Subhanallah. 2 contoh ya. Contoh ketiga, seorang ibu yang sakit. Suaminya alhamdulillah orang yang berada. Istri tidak kerjain, istri di rumah saja, mengurus rumah tangga. Tapi hidupnya lalai. Karena tinggal di rumah, hidupnya bersama hiburan, bersama nyanyi dan lagu, bersama drama, film. Tidak pegang Quran. Lalu sakit. Sakitnya sangat parah. Sudah 4 orang dokter spesialis yang mengesahkan ibu ini sakit dengan macam-macam penyakit. Lalu dibuatlah appointment, perjanjian dengan dokter spesialis untuk merawat ibu ini. Tapi yang baiknya suami yang soleh, sholat di masjid, berjumpa dengan dokter pakar bedah di masjid yang sholat berjamaahnya tidak pernah tinggal. Si suami bercerita kepada dokter pakar yang saleh, istri saya sakit, kami sudah membuat perjanjian dengan 4 orang dokter, istri akan diperiksa, akan dioperasi, tapi sebelum operasi saya sangat mengharapkan dokter dapat memeriksa kesehatan diri saya secara general, secara umum dulu. Kata dokter ini, ayo datang ke kantor saya, datang ke pejabat saya. Datanglah si suami membawa istrinya yang sakit. Bila dilihat oleh dokter pakar bedah yang saleh, yang tak tinggal tahajud, tak tinggal Quran, tak tinggal masjid, dilihatnya ibu ini, oh, puan tidak sakit. Puan tidak sakit. Anda tidak sakit. Ibu tidak sakit. Hajah tidak sakit. Padahal sudah 4 orang dokter spesialis mengesahkan ibunya sakit. Betul katanya. Apa yang diperiksa, hasil pemeriksaan dokter itu betul. Tapi sebenarnya puan tidak sakit. Kalau tidak percaya, coba amalkan. Balik ke rumah nanti tahajud. Balik ke rumah nanti pegang Quran, baca Quran. Kalau boleh, stop hiburan, stop lagu-laguan. Stop media elektronik. Pegang media Allah, Al-Quran Al-Karim.
pegang media surga, pegang media langit, media malaikat, media salihin, media Rasulullah, pegang Al-Quran, mengadu kepada Allah. Jangan mengadu kepada dokter, diamalkannya lah dalam 2 ke 3 minggu. Subhanallah. Setelah 2 ke 3 minggu, diperiksa kesehatannya, tidak ada penyakitnya. Betul yang dikatakan dokter yang saleh tadi, ibu itu tidak sakit. Tidak jadi berjumpa dengan dokter pakar. Karena dokter pakar hati sudah berjumpa di masjid. Suaminya sudah berjumpa di masjid. Itu masalah kesehatan jasmani ya. Itu masalah kesehatan jasmani. Apalagi rohani. Rohani lagi sangat complicated ya, sangat rumit lagi. Maka di sini Fudhal Iyad mengatakan, kalau kamu tidak mampu qiyamul lail, tahajud di malam hari, tak mampu puasa di siang hari, berarti kamu tuh hati kamu tuh sakit, diserang penyakit yang sangat berbahaya, yang lebih berat, lebih berbahaya daripada COVID-19, daripada corona. Karena ini tidak ada hospitalnya, tidak ada orang yang memikirkannya. Kalau corona, satu dunia memikirkannya. COVID-19, satu dunia memikirkannya. Berapa belanja yang dikorbankan untuk mengatasi COVID-19? Tapi ini tidak ada. Padahal bahayanya lebih. Karena ini akibatnya nanti sampai ke penghujung usia, sampai ke alam kubur, sampai ke padang mahsyar, sampai ke neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sama-samalah kita fikirkan kata-kata Fudhal Iyad ini, dibaca lagi sekali lagi. Jika Anda tak berupaya qiyamul lail dan saum di siang hari, yakinlah dirimu terhijab lantaran belenggu dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzambana kullah, dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. A'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik. Wa na'udzu bika minka la nuhsi tsanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimina wan nas ajma'in. Ihfazna min kulli su' waktub lana kullal khair biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Ya Latif ya Khabir, ultuh bina fima jarad bil maqadir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.